Evelyn Catherine dari Ilmu Kelautan 20 kelas C. Saat ini saya akan memaparkan bagaimana cara untuk membuat peta topografi dan juga peta kontur menggunakan aplikasi ArcMaps. Jadi di sini pertama pas kita buka aplikasinya akan keluar seperti ini. Kita pilih blank map, habis itu kita oke. Sebentar kosong sebenarnya nanti di sebelah kiri, pokoknya di sebelah kiri akan ada table of contents, sama sebelah kanan tuh ada arc toolbox. Tapi untuk punya saya itu bagian arc toolboxnya ada sendiri, ntar ada di geoprocessing, itu gampang kok. Nah untuk sekarang itu kita buka file, habis itu di sini kita add data lagi. Nah, di sini itu pertama-tama sebenarnya siapin dulu semua data yang akan dipakai untuk membuat peta itu semua menjadi satu dalam satu file gitu. Dan saya udah ngebuat dalam satu file. Di sini nanti ada kayak ginian. Kita pilih yang them. Nanti itu akan keluar seperti ini. Nah, setelah keluar seperti ini, kita klik kanan pada yang di sini. Habis itu kita ke properties. Nah, di sini kita ke simbologi, habis itu juga kita ke classified. Nah, di classified ini ada color ramp. Color ramp itu diganti dari hijau ke merah yang warna ini. Habis itu classesnya dibiarin 5 aja. Nah, habis itu kita apply, kita oke. Nanti warnanya akan berganti seperti ini. Nah, setelah ini kita ke arc toolbox. Arc toolbox itu ada di geoprocessing. Bagi yang belum ada ya arc toolbox di bagian kanan, kita ke geoprocessing. Habis itu di sini ada arc toolbox, diklik aja. Nanti arc toolboxnya bakal keluar sini. Nah, setelah keluar arc toolboxnya, kita ke spatial analysis tools. Habis itu kita pilih yang surface. Nah, di sini banyak banget kan pilihannya. Kita pilih yang hillshade. Di sini input rasternya kita pilih yang ini. Nah, udah masuk. Jadi ini untuk pembentukan hillshade-nya lagi dalam proses. Emang agak lama kok. Jadi sini hillshade-nya udah jadi. Jadi ntar gambarnya akan seperti ini. Lalu ini kita keluar aja dari arc toolbox. Abis itu di bagian ini damnya kita klik kanan, kita ke properties. Abis itu kita ke display, pilihan display. Nah, di sini kita buat transparansinya jadi 45. Kita okein. Nah, setelah itu kita yang bagian ini kita pindahin dulu ke sini. Nah, dah. Habis itu kita ke arc toolbox lagi. Di spatial analysis tools, di sini kita pilih yang kontur. Nah, di input rasternya kita masukin yang dem juga. Habis itu di kontur intervalnya itu kita isi dengan ketinggian yang di sini yang 4442. Ini kita bagi 10. Jadinya 4,2. Nah, ini kita isi ini aja, habis itu kita okein. Jadi bisa dilihat di bawah ini tuh penanda kalau misalkan ini tuh lagi dalam proses. Nah, nanti akan ganti seperti ini. Bagian kontur ini kita klik kanan, habis itu kita ke properties. Kita ke bagian simbologi, di sini udah ada. Habis itu kita ke kategoris. Nah, di sini color rampnya udah sesuai. Habis itu value fieldnya kita ganti jadi bagian kontur.
Habis itu yang simbol ini kita uncheck. Habis itu add all values. Habis itu di bagian ini udah selesai bagian ini. Habis itu kita ke bagian labels. Di bagian labels itu kita cek label features in layernya. Lalu untuk label fieldnya kita ganti ke contour. Habis itu ini fontnya juga jangan lupa kita pakai Times New Roman dengan ukuran bisa dikecilin 6. Habis itu kita klik OK. Nah, nanti akan keganti seperti itu. Nah, sekarang kita ke view. Kita ke layout view. Nanti akan seperti ini. Nah, di sini kita akan ganti kertasnya yang hitam-hitam ini, kita ganti ke landscape. Caranya kita ke print itu kita ke bagian print. Lalu di sini kita ke bagian setup. Ini udah 4. Habis itu orientationnya kita klik yang landscape. Habis itu printer settingsnya kita uncheck. Lalu kita jadiin oke deh. Nah, di sini ntar bentuknya kan akan kagak keluar dari kertas. Sebenarnya disesuaiin aja sama bentuk kertasnya. Jadi antara bentuknya, antara peta dan kertasnya kita kasih jarak gitu, jangan terlalu mepet. Nah, di sini kan masih kelihatan ada jarak ya antara si peta dan garis titik-titik birunya. Nah, di sini biar nggak begitu ada jaraknya, kita benerin pakai yang ini, fix zoom in. Nah, nanti secara otomatis dia langsung keisi di kotak-kotaknya itu. Ini kita agak gedein ya. Ini kita fix zoom in lagi aja. Nah, langsung keisi kan. Setelah itu kita ke bagian rectangle. Ini rectangle. Habis itu kita gambar kotak gitu. Sesuaikan dengan petanya juga. Jadi udah. Jadi kotaknya akan seperti ini. Di kotaknya kita klik 2 kali. Habis itu kita ke bagian simbol, fill colornya kita ganti jadi warna putih. Habis itu outline colornya kita ganti jadi warna hitam. Oke. Nah, lalu kita ke bagian insert. Kita ke text.
Nanti teksnya akan munculnya kecil di dalam peta. Ini kita pindahin aja bisa kok. Nih, ini kita pindahin ke tengah sini. So, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita isi teksnya jadi peta topografi, habis itu provinsi Papua. Di sini font ini kita biarin, ini kita buat rata tengah, habis itu kita oke. Nah, di sini kita bisa ganti fontnya. Di sini nih, kita ganti jadi Times New Roman dengan ukuran, bisa disesuaikan aja sih kalau masalah ukurannya kita taruh 14. Bisa digedein juga ya kalau misalkan belum. Jangan lupa ini kita bold. Nah, dia kalau misalnya ngerasa kurang juga bisa digedein lagi sih, cuman ini menurut saya udah cukup. Jadi udah, habis itu nah setelah ini kita masukin logonya Undip. Jadi kita ke insert, kita ke picture, di sini kita pilih yang logo Undip, bisa kita open. Ini udah ada lambangnya, bisa kita kecilin aja. Setelah kita masukin logo Undipnya, ini udah dimasukin, habis itu kita klik insert, habis itu kita ke legend, kita ke scale bar, kita pilih yang alternating scale bar tool, lalu kita ke properties. Di sini kita division unitsnya kita pakai yang kilometers karena Indonesia pakai kilometers. Label positionnya kita taruh di below center. Habis itu kita apply, kita oke juga. Nah, ntar ini tinggal kita pindahin aja. Ini tinggal kita samain aja bentuk letaknya. Nah, udah kayak gini. Habis itu kita untuk masukin legend, kita ke insert lagi. Masukin di sini ada legend, kita klik legendnya. Nah, di sini dipindahin. Nah, kita dipilih yang ini, kita pilih yang, habis itu kita klik, habis itu kita next. Di legend title-nya kita ganti jadi keterangan. Untuk font seperti biasa kita ganti jadi Times New Roman dengan ukuran bisa diganti 12 dulu. Ini kita buat jadi rata pinggir aja, habis itu kita next. Ini kita next, finish. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini kita klik kanan, kita convert to graphics. Sudah, bisa kita klik kanan lagi, kita ungroup. Nah, yang bagian ini, bagian dua tulisan di tengah ini kita hapus dengan cara kita klik sampai dia warna biru sendiri, habis itu kita pencet delete. Ini juga value sampai udah kelihatan biru gitu, ada garis-garis biru di pinggirnya, kita pencet delete.
Ini untuk mindahin ini kan dia bisanya satu-satu karena berdiri sendiri. Jadi untuk mindahin yang ini bisa kita drag dulu sebenarnya. Kita drag, abis itu kita pindahin ke bawahnya keterangan. Nah, setelah udah kita pindahin gini, ini kita drag lagi, kita drag, habis itu kita klik kanan, habis itu kita buat jadi grup. Nah, jadi udah bisa jadi satu deh mereka. Kita ke new text lagi, kita ke text, habis itu di teksnya ini sama kita pindahin dulu ke kotak bagian sini. Di teks ini kita tulis jadi inset, maaf, di bagian teks ini kita tulis jadi inset peta. Habis itu kita oke. Nah, ini kita pindahin biar nggak mepet di situ. Habis itu kita ganti jadi Times New Roman dengan ukuran coba 12. Untuk ukuran tulisan sebenarnya ini kita sesuaiin aja sama besarnya. Jangan lupa tulisan insert petanya di bold juga. Nah, setelah seperti ini kita akan masukin data satu lagi dengan cara kita ke insert, kita ke data frame. Data frame ini kita pindahin ke kotak yang ini. Ini kita kecilin. Nah, habis ini kita klik kanan, kita add data. Data yang kita masukin di sini ada di file data juga. Nah, di sini kita pilih yang Indo Province. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Untuk ngasih warnanya di sini, untuk ngasih warna insert petanya, kita klik kanan di insert peta, kita ke properties. Habis itu di sini kita ke frame. Nah, di sini untuk background colornya kita ganti jadi light blue. Oke. Ini udah keganti. Nah, kan di sini sebenarnya ada gambar peta-peta Indonesia, cuman warnanya nggak terlalu begitu jelas, jadi kita buat jadi warna hitam. Kita ke Indo Province, kita klik kanan di properties. Kita ke simbologi, habis itu di sini warna simbolnya kita ganti jadi warna matte green dengan outline colornya warna hitam. Kita oke, kita apply. Oke. Nah, ntar jadi kayak gini. Nah, habis itu ini karena kita peta topografinya di Papua, jadi ini kita zoom in pakai yang ini di bagian Papua. Nah, kalau udah kita klik kanan, kita ke properties, kita ke bagian
extend indicators, habis layers kita klik, habis itu option layersnya itu ini, yang bagian ini kita ganti jadi ketebalannya 2.0 dengan warnanya warna merah. Kita oke, kita apply, kita oke juga. Nah, nanti langsung ketahuan di situ tempatnya. Nah, di sini kita bakal buat teks lagi. Jadi nih, bagian tulisan peta topografi provinsi Papuanya kita Ctrl C aja, terus kita Ctrl V. Ini yang barunya itu kita pindahin di sini. Kita klik 2 kali, terus ini kita ganti jadi sumber peta, enter 1, peta Amsterdam ya. Yang kedua itu peta provinsi Indonesia. So kita enter lagi 2 kali, disusun oleh ini nama membuat peta tersebut. Nah, di sini kita oke dulu. Ini kita edit lagi ya, jangan jadi buat rata pinggir, maksudnya jangan rata tengah. Sini kan tulisannya masih kegedean banget. Nah, ini kita kecilin aja. Nah, ini kita taruh deh. Nah, ini kita udah mau selesai. Habis itu tinggal kita tambahin grid di masing-masing peta, dari inset peta maupun peta topografinya. Jadi caranya si gridnya itu kita klik kanan, so kita ke properties. Di sini ada bagian grids. Kita pilih new grids. Ini kita next, finish. Ini kita ke bagian properties, bisa kita ke bagian interval. Di intervalnya kan 10-10 nih. Ini coba kita biarin, kita lihat dulu. Nah, di sini udah pas banget nih gridsnya. Tapi biar lebih kelihatan lagi gridsnya, coba kita properties. Di ini di bagian hatching ini lengthnya kita coba ganti jadi 5 gitu. Biar lebih kelihatan petanya, biar lebih kelihatan gridsnya. Nah, ini udah lebih mendingan gridsnya dibandingin tadi. Habis itu ini juga kita yang inset peta. Kita buat kasih grids juga, properties. Terus ke new grids. Ini kita next aja. Next, finish. So kita ke bagian properties. Di sini kita ke intervals. Di sini udah 5.
Ini kita okein. Habis itu juga pastiin kan di sini di bagiannya ada tulisan-tulisan gitu. Nah, ini jangan sampai nabrak. Ini insert petanya kita pindahin. Nah, ini bagian ini biar nggak nabrak. Bisa kita pindahin. Nah, di sini juga grids-nya kalau bisa kita ituin lagi biar lebih kelihatan. Nah, ini udah kelihatan ya. Sini gridsnya udah lebih lumayan kelihatan. Habis itu di sini kita masukin juga arah mata anginnya. Kita ke insert, kita ke north arrow, kita pilih yang S3 number 1 aja, north 1. Habis itu kita oke. Nanti di sini ada muncul, kita sebenarnya untuk naruh ini kita taruh di mana aja, yang penting kelihatan. Di pojokan tapi yang penting kelihatan. Nah, ini petanya udah jadi. Nah, habis itu ini di bagian ini kita ke labels dulu, properties. Di bagian labels ini kita uncheck yang right dengan ini info netap ini. Habis ini kita cek yang left. Oke. Apply. Oke. Dan habis ini juga kita klik kanan, properties lagi. Kita ke bagian label, sini kita uncheck. Ini biarin ini bagian left. Habis itu kita oke, apply, oke. Untuk bagian petanya ini sebenarnya udah jadi. Habis ini tinggal kita save aja. Jadi cara save-nya itu untuk peta topografi gitu kita uncheck bagian kontur. Ntar kayak gini. Habis ini kita kontrol udah kita uncheck konturnya, setelah kita uncheck konturnya, kita ke bagian file, kita save as. Sini udah banyak percobaan ya. Di sini kita tulis jadi peta topografi underscore. Nah, ini kita save.
kita save. Habis itu ini tuh buat peta topografinya. Nah, untuk peta konturnya itu kita checklist bagian kontur dan kita uncheck bagian hillshade. Di sini bagian hillshade-nya coba kita cek warnanya lagi ya. Kita cek bagian warnanya lagi. Nih, kita pilih yang ini. Oke. Nah, ini kita save as lagi, namanya peta kontur. Save. Oh maaf, untuk bagian peta konturnya ini kita ganti dulu judulnya. Jadi di sini peta kontur. Nah, ini oke, kita oke. Bisa baru kita save lagi. Save. Selesai. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.